Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin Anda di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang ya sering banget terlewat dari rutinitas harian kita, padahal aslinya punya kekuatan yang luar biasa. Tujuan kita simpel, kita mau lihat gimana sih sistem leksionari, ya jadwal bacaan Alkitab yang kelihatannya kaku itu, ternyata bisa berfungsi jadi kompas yang super akurat. Ini bukan cuma soal bacaan teks kuno loh, ini benar-benar alat navigasi buat ngadepin krisis dan ketidakpastian hidup zaman now yang sering datang tiba-tiba. Yuk, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ngajak Anda main detektif-detektifan sedikit nih. Coba Anda pikirin, apa coba kesamaan antara bencana banjir bandang global yang ngancurin bumi, lalu sebuah nyanyian syukur kuno yang emosional banget, dan seorang rasul yang terdampar gara-gara kapal Romawi yang ditumpanginya hancur berkeping-keping. Di permukaan, ketiganya kayak peristiwa acak yang jaraknya ribuan tahun kan? Tapi tunggu dulu, kayak yang bakal kita lihat sebentar lagi, ketiganya ini diikat sama satu benang merah yang kuat banget. Dan pastinya sangat relevan sama apapun yang lagi Anda hadapin minggu ini. Oke, masuk ke bagian 1. Bedah leksioneri untuk tanggal 8 Mei 2026. Kita akan perbesar fokus kita di satu tanggal ini buat ngeliat gimana teks-teks kuno tadi sengaja disusun berdampingan. Kalau kita intip susunannya nih, di baris pertama, bacaan I itu diambil dari kitab Kejadian. Terus di baris kedua, ada teks tanggapan dari kitab Mazmur. Dan di baris ketiga, bacaan I tiba-tiba melompat jauh ke zaman Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul. Sekarang coba deh perhatiin polanya. Ini tuh sama sekali bukan daftar bacaan random yang dikumpulin asal jadi cuma buat menuhi kuota harian. Enggak, ada struktur narasi yang sengaja banget dibangun di sini. Mari kita cari tahu gimana ketiga teks ini bisa saling ngobrol satu sama lain. Bagian 2, benang merahnya, yaitu tentang mengarungi badai. Tema sentral yang ngikat ketiga bacaan tadi ternyata mengerucut ke satu hal yang sama. Bertahan hidup di tengah air yang mengamuk. Kita mulai dari bacaan pertama, tentang kisah Nuh di Kejadian 7. Banyak dari kita, maksud saya, kita sering banget dengar cerita air bah ini dari versi sekolah minggu yang pakai gambar pelangi atau hewan-hewan lucu kan? Padahal teks aslinya itu gelap, berat, dan dramatis banget. Ini adalah momen penghukuman buat dunia yang udah rusak parah. Tapi poin krusialnya ada di sini. Di tengah kehancuran total yang mengerikan itu, Tuhan secara aktif menjaga dan menyelamatkan sisa orang yang setia. Terus, apa urusannya sama kita sekarang? Pesannya tuh jelas banget. Tuhan adalah sang pemelihara kehidupan, bahkan waktu situasi kita lagi hancur-hancurnya. Dan disitulah teks tanggapan dari Mazmur 66 ngambil peran. Ini tuh bukan cuma sekedar nyanyian, tapi seruan syukur yang emosionalnya luar biasa. Bayangin aja, Anda baru selesai baca kisah air bah yang mengerikan tadi, terus Anda ngerespons dengan, kami telah melewati air dan api, tetapi engkau membawa kami ke tempat yang lega. Mazmur ini tuh validasi perasaan kita. Dia nggak sok pura-pura krisis itu nggak ada. Dia malah terang-terangan ngakuin kalau pembebasan atau kelegaan itu ya seringkali baru datang setelah kita ngelewatin ujian yang benar-benar berat, setelah babak belur lewatin air dan api. Lanjut ke bagian 3, dinamika keselamatan dan tindakan. Nah, di sini tensinya mulai naik nih, karena ada plot twist keren waktu kita masuk ke Perjanjian Baru. Coba Anda lihat kontrasnya. Di sebelah kiri ada Nuh. Keselamatan dia di dalam bahtera itu sifatnya cenderung pasif kan. Dia disuruh masuk, pintunya ditutup langsung sama Tuhan, terus ya udah dia cuma nunggu badainya reda. Tapi coba lirik ke sebelah kanan. Paulus di Kisah Para Rasul 27 lagi ada di tengah laut yang mengamuk parah. Kapalnya udah mau hancur berkeping-keping dan tentara Romawi di sana udah panik setengah mati. Kesamaannya jelas ya, sama-sama soal bertahan hidup di tengah air. Tapi kerennya, Paulus gak cuma pasif duduk di pojokan sambil komat kamit berdoa, dia malah ambil alih kendali. Dia kasih semangat ke para awak kapal yang ketakutan. Dia suruh mereka makan dulu biar kuat, dia ngambil langkah-langkah super praktis buat mastiin semuanya selamat. Ini tuh kombinasi gila antara iman yang tebal dan kepemimpinan yang action-oriented banget. Bagian 4, menemukan sauh di tengah gejolak. Terus pertanyaannya, gimana kita nyambungin sejarah kuno ini sama realitas krisis yang bikin overthinking tiap malam? Coba Anda resapi kalimat ini baik-baik. Pertolongan Tuhan itu nggak selalu datang dengan cara menghilangkan badainya, melainkan dengan ngasih kita hikmat untuk bertahan dan melampauinya. Ini jelek banget sih. Seringkali kan kita doanya supaya masalah kita, entah itu tagihan numpuk, divonis sakit, atau drama keluarga, itu secepat kilat dihilangin aja. Tapi dari kapal Nuh sampai kapalnya Paulus yang hancur, teks-teks ini ngajarin kita kalau penyertaan Tuhan alias hikmatnya, itulah yang jadi sauh, jadi jangkar yang pasti di tengah lautan yang lagi ngamuk. Jangkar itu emang nggak akan ngantiin ombak besarnya, tapi dia bakal nahan Anda supaya nggak hanyut terbawa arus.
Makanya, ngerti soal sistem leksionari ini tuh penting banget, beneran deh. Ini bukan soal to-do list bacaan harian yang bikin capek. Ini tuh detak jantungnya gereja. Leksionari yang ngebimbing kita, ngelatih insting kita, ngatur ritme kita dari minggu ke minggu buat ngerawat ciptaan dan menata hidup. Dengan rutin ngikutin ritme bacaan ini, kita tuh sebenarnya lagi nge-gym otot spiritual kita. Kita ngelatih diri biar nggak gampang panik dan terombang-ambing sama dunia yang serba nggak pasti, tapi tetap berdiri tegak karena jangkar kita udah nyangkut kuat di janji Tuhan. Bagian 5. 3 langkah praktis buat Anda. Gimana nih cara kita narik wawasan keren ini ke kehidupan nyata mulai besok pagi? Yuk kita bahas contekan praktis harian Anda. Pertama, mulai dengan disiplin gema alias gemar membaca Alkitab. Jadikan jadwal leksioneri hari itu sebagai hal pertama yang Anda lihat di pagi hari. Yes, jadikan ini kompas Anda sebelum jari tangan scrolling media sosial. Kedua, coba deh praktekkan dialog Alkitab. Jadilah detektif kayak yang baru aja kita lakuin bareng. Cari benang merah antara bacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di hari itu. Percaya deh, pas Anda nemu koneksinya itu seru banget dan bikin mata kita melek soal betapa nyambungnya narasi Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan doa tematik. Biar doanya nggak muter-muter di situ aja, coba berdoa spesifik sesuai tema mingguan gereja. Misalnya nih, temanya lagi bertobat, memulihkan rumah Tuhan. Pakai itu buat mendoakan pergumulan keluarga atau komunitas Anda. Struktur ini bakal bikin doa Anda jauh lebih tajam dan fokus. Nah, kerasa nggak sih kita udah sampai di ujung sesi eksplorasi kita hari ini? Sebelum pisah, saya cuma mau ninggalin Anda sama satu pertanyaan simpel tapi nancep banget. Di tengah badai apa sih Anda lagi berlayar hari ini? Entah itu drama di kerjaan, masalah di rumah, atau mungkin badai overthinking di kepala Anda sendiri. Dan yang paling penting, udahkah Anda nemuin jangkarnya? Teks-teks kuno yang baru aja kita bedah ini udah ngebuktiin kok kalau hikmat buat survive itu sebenarnya selalu ada. Dia cuma nunggu buat Anda temukan tiap hari lewat bacaan Anda. Terima kasih banyak udah stay tune di penjelasan kita kali ini. Semoga ini bisa jadi dorongan buat Anda untuk segera nambatin krisis zaman now Anda pada kebijaksanaan kuno ini. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya ya.